Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Fatul Utsman dari kelas 2D Pendidikan Biologi. Sering ya kita mendengar istilah phloem dan xilem. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur batang dari tanaman jagung atau zymais. Oke, kalau batang sendiri tuh biasanya tuh terdiri dari 3 jaringan ya, yaitu terbagi menjadi jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Untuk jaringan dermal tuh menutupi permukaan luar batang, biasanya berfungsi untuk menjaga bagian dalam, melindungi serta mengontrol pertukaran gas. Dan kedua ada bagian jaringan dasar, biasanya terdiri dari jaringan parenkim dan mengisi di sekitar jaringan vaskuler. Nah, pada pengamatan batang jagung dapat kita lihat yaitu epidermis, korteks, endodermis, silinder vaskuler, phloem, xilem, emballur, dan perisikel. Ada yang tahu nggak kira-kira tanaman jagung itu termasuk tanaman monokotil atau dikotil? Untuk tanaman jagung sendiri tuh dia termasuk dari golongan monokotil ya teman-teman. Tadi kan berkeping satu ya. Nah, jagung itu merupakan tanaman monokotil dengan biji berkeping satu, yaitu tanaman ketika daunnya itu tumbuh akan muncul satu perkecambahan, yaitu kecambahan itu hanya satu gitu. Nah, ini untuk yang pertama itu untuk dari lapisan luar ke dalam ya, itu dapat kita lihat itu ada epidermis. Nah, epidermis adalah bagian terluar. Nah, makanya itu dia ada di bagian paling luar ya, teman-teman. Bagian terluar dari batang yang tersusun dari satu lapis sel parenkim yang tersusun padat tanpa adanya celah antar sel. Epidermis batang dilindungi oleh lapisan kutikula. Di dalam lapisan epidermis batang dapat ditemukan adanya derivat epidermis berupa stomata. Selanjutnya, di bawah epidermis itu terdapat jaringan yang terdiri dari beberapa lapis sel yang disebut di bawah epidermis itu kita dapat melihat yaitu jaringan korteks. Untuk korteks tanaman jagung sendiri itu berukuran cukup luas ya, dan bagian dalam korteks utamanya terdiri dari parenkim dan beberapa lapis terdiri dari sklerenkim atau dapat tepat di bawah epidermisnya itu. Kemudian di sebelah dalam korteks terdapat endodermis. Dapat dilihat ya, di sebelah dalamnya itu kan tadi kan saya udah bilang dari luar ke dalam. Jadi di sebelah dalamnya korteks terdapat jaringan endodermis yang terdiri atas satu lapis sel yang mempunyai dinding tebal dan mengandung suberin dan lignin. Ternyata penebalan pada dinding sel endodermis tersebut menghasilkan kumpulan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Endodermis itu berfungsi untuk mengatur pemasukan air ke dalam jaringan angkut atau xilem. Jadi setelah air itu melewati pita Kaspari yang ada di jaringan endodermis itu, kemudian maka air bebas mengalir secara apoplas ke sel xilem. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah yaitu silinder pusat. Nah, silinder pusat ini meliputi perisikel yang merupakan lapisan tunggal yang terletak di sebelah dalam endodermis yang terdiri dari sel-sel parenkimis. Letaknya sendiri ini berbatasan dengan jaringan pengangkut. Perisikel berfungsi membentuk primordial akal lateral dan sebagian dari kambium pembuluh yang nantinya akan menghasilkan xilem dan phloem sekunder.
Sekarang pada jaringan pengangkutnya. Nah, di jaringan pengangkut ini ada xilem dan ada phloem. Xilem ini selalu berada lebih dalam daripada phloem, dan xilem itu memiliki bentuk ukuran yang lebih luas daripada phloem. Nah, fungsi xilem itu menyalurkan air dan mineral yang terlarut dari akar ke bagian tubuh yang melakukan fotosintesis. Sedangkan fungsi dari phloem adalah untuk menyalurkan makanan hasil fotosintesis tadi dari bagian tanaman yang melakukan fotosintesis ke bagian lain yang membutuhkan suplai makanan. Nah, pada tumbuhan jagung ini dia memiliki berkas pengangkut tipe kolateral tertutup karena di jagung itu kan monokotil. Nah, dia tuh tidak memiliki berkas kambium, tetapi dia memiliki berkas parenkim dan pada stelenya itu tipenya Atactostele, yang mana bagian xilem pusat dengan tepi tidak rata melainkan berbentuk bintang. Nah, tadi kan udah di tanaman monokotil yaitu di tumbuhan jagung. Sekarang di tanaman dikotil yaitu di tanaman bunga matahari. Sebenarnya tuh gak jauh beda ya, tapi ada yang membedakan antara dikotil sama monokotil. Nah, kan tadi kan ada epidermis, cortex, endodermis, varisikel, phloem, dan xilem. Nah, di tanaman dikotil tuh juga sama, ada kayak gitu. Tapi kalau monokotil kan tadi tidak terdapat kambium ya teman-teman. Nah, di tanaman dikotil ini terdapat kambium. Terus di tanaman monokotil itu berkas pengangkutnya itu tersebar, jadi acak gitu di seluruh batang tanpa pola yang jelas. Tapi kalau di tanaman dikotil itu berkas pengangkutnya itu tersusun dalam lingkaran. Bisa dilihat sendiri ya dalam gambar tuh, kalau yang dikotil tuh dia tuh berkas pengangkutnya tuh tersusun rapi gitu. Kalau yang monokotil tuh acak-acakan atau tersebar. Ada juga nih perbedaannya antara monokotil dan dikotil. Nah, tadi kan monokotil kan tidak mempunyai kambium, sehingga dia tidak bisa melakukan pertumbuhan sekunder. Jadi batangnya itu tidak bisa tumbuh besar gitu. Kalau di tanaman dikotil tuh terdapat kambium, jadi batangnya mengalami pertumbuhan sekunder. Teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf.